Kita ketemu lagi dalam Sofi Nafi Talks, You Are Loved. Dan hari ini saya punya bintang tamu yang mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih dia harus ada di Sofi Nafi Talks? Padahal kan hari-hari bisa ajak ngobrol dia dan tahu tentang isi pikirannya ya. Salah, justru kalau ditaruh di talk show hari ini, Ponky Barata mungkin akan menjawab hal-hal yang selama ini kalau saya tanya, dia berusaha menghindari gitu. Tuh, jadi jatuh deh tuh pertanyaan-pertanyaannya. Selamat datang Pak Ponky Barata. Terima kasih Bu Sofi. Oh, bagus sekali tempatnya ini ya. Iya bagus ini. Ada coffee apa shop. ini? Coffee shop. Ini menyajikan apa coffee shop ini? Menyajikannya seperti ini ya. Ini ada ice cappuccino, ada oat latte, ada. Resepnya siapa yang buat ini? John Latte. John Latte. Saya tinggal ngikutin. Kalau latte itu udah baku dari sana Pak. Tapi di sini masakan-masakannya. Perpaduannya kan pasti kan ada yang buat kan? Ya, tapi kalau masakannya resep saya semua Pak Ponky. Pantes kok. Begitu. Kayaknya familiar gitu. Familiar gitu ya. Ke rumah terus ke sini kok kayaknya sama seperti gitu sama ya. masakannya. Seperti dapur kita ya ini ya. Main-main dong makanya ke Pepita and Sons kalau pas main ke Bali. Bali Canggu di Brawe ya. Ya. Di Brawe. Oke. Kita akan langsung masuk ke episode Ponky Barata. Menarik nih, karena dia sempat bertanya, ngapain sih harus aku mah nanti-nanti aja. Enggak, tenang. Abis ini nanti akan ada adik saya, mungkin ibu saya, pokoknya orang-orang yang saya ingin tahu di balik seorang sosok itu sebenarnya ada apa lagi sih yang kita belum pernah lihat dan mungkin mereka bisa share. Dari kapan kamu tahu mau jadi musisi? Beneran ditanya? Beneran? Jadi begini, Bu Sofi. Ya. Sejak jangan bakbu kamu kayak di Dukcapil loh kalau begitu jawabannya. Aku tuh bingung harus menjawab. Ini dia yang grogi ini awkward ya. Sejak kapan mau jadi musisi ya? Sejak saya tahu ada dulu tuh musisi namanya Milli Vanilli. Astaga, itu juga kan tipuan, Bapi. itu seru. juga. Bayangkan kan? Dia nyanyinya juga lip sync, gimana sih kamu? Bayangkan, inspirasi saya bermusik itu ternyata tukang tipu. Milli Vanilli, girl you know it's true. Iya. Duduk. Nah itu ternyata. Blame it on the rain. Nah itu saya minta khusus dibelikan kaset itu. Milli Vanilli itu, terus berlanjut ke beberapa musisi lain, ada Tommy Page. Terus New Kids on the Block, kayak kira-kira itulah, era-era itulah ya. Cengeng semua guys. Ya memang. Tapi ya Milli Vanilli itu yang membuat saya kok bisa ya gitu, sebuah gerak dan nada itu memberikan semangat atau mempengaruhi pemikiran seseorang yang yaitu namanya musik itu. Jadi kayaknya itu tertarik musik ya, tapi kemudian untuk pengen jadi musisi ya ketika belajar main gitar sih, SMP itu. Berarti SMP. Oke, tapi waktu tahu Milli Vanilli ternyata nipu, kamu saya banting kasetnya, beneran. Saya banting, kecewa. Sekarang masalahnya nggak tahu. Iya, kaset ya, kita dulu punyanya kaset. CD aja juga belum banyak dulu, jadi saya banting kasetnya, terus diketawain sama Mas Dudi, kakak saya yang nomor 2. Diketawain. Jadi itu skandal besar Milli Vanilli itu skandal besar. Tahun 90-an awal ya itu ya? Iya, dia mengakui bahwa ternyata dia bukan penyanyi dari rekaman itu. Iya, dia cuma lip sync. Iya. Ya, disitulah istilah lip sync itu menyebar. Si Rob sama si siapa Rob namanya? Sama Fab. Rob dan namanya aja udah, itu nama beneran gak sih? Masa Rob dan Fab? Itu lucunya semua orang udah curiga loh. Dia itu bisa nyanyi bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ternyata dia bukan. Aksennya Jerman kalau ngomong. Iya, dia orang Jerman. Itu Mas Dudi udah ngomong duluan. Ini nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin nih kayaknya nih. Tapi kan aku karena mengidolai ya ini. Wah, ini memang penyanyinya gitu. Tapi nggak bisa. Teorinya Mas Dudi menurut aku nggak bisa berlaku di situ. Karena pemirsa, Ponky Barata ini dalam ucapan sehari-hari itu Jawa banget, tapi kalau udah nyanyi hilang. Kenapa logatnya bisa hilang kalau nyanyi? Karena saya mimicking ya, bisa meniru
banyak gitu. Saya punya kemampuan untuk menyerap dan meniru. Jadi mungkin salah satu kemampuan berubah dari logat Jawa ke Indonesia yang baik dan benar itu mungkin dari hasil meniru penyanyi-penyanyi Jakarta. Coba mungkin. kamu baca. Aku Eja, kamu baca. UNTUK. Untuk. Hah? Untuk. Enggak untuk. Ya kalau ini untukmu ya tak lakukan. Nah, itu loh maksudnya gitu loh. Kan Jawa. Tapi dengan kesadaran bisa disesuaikan. PADAMU. PA DAMU. padamu. Padamu. Enggak. Tapi kan konteksnya dulu ketika bahasa percakapan ya lebih luas lah, lebih luas. Lebih lebih karakter asli. Nah, gitu. Yang adalah Jawa. Tapi kalau nyanyi Jawanya kalau nyanyi untuk semua orang itu harus Indonesia yang lebih acceptable untuk semua orang, nggak bisa kesukuan. Ya, jadi hilang. Ya, sama kayak sebenarnya penyanyi yang dari Sunda juga kan hilang kan bahasa Sundanya. Dari Jawa Barat ya, ketika mereka bernyanyi pun bahasa Indonesianya juga yang acceptable untuk semua orang gitu. Ya enggak kan, kadang-kadang kalau misalnya emang kental banget begitu nyanyi kadang-kadang masih keselip gitu loh, 1-2. Enggak ya kalau kamu ya? Kalau aku sih enggak ya. Oh iya, enggak ya. Sudah lama ya. Kalau teman saya iya, orang Jawa dia. Kalau saya enggak. Oke, tahu kepengen jadi musisi itu katanya SMP. Nah, ini yang menarik. Tahu pengen jadi songwriter umur berapa? Saya pokoknya menulis lagu itu umur berapa? Tahu, mungkin tidak dengan kata tahu ya, tapi lebih ke terjadi dengan sendirinya. Karena waktu saya belajar main gitar itu, yang adalah SMP, itu tidak bisa memainkan lagu orang. Oke. Maka dari itu saya memainkan lagu sendiri yang saya karang-karang supaya bisa main gitar gitu loh ceritanya. Demi bisa main gitar. Jadi, tapi bukannya kamu kalau cerita kemana-mana dikasih gitar sama bapak almarhum ya, bapak ngasih. Terus katanya kalau dalam 3 bulan tidak bisa menguasai lagu akan diambil. Kenapa nggak ngulik dulu gitu loh? Kenapa? Males ya, karena kan nggak ada yang membimbing ya, nggak ada guru, nggak ada internet kayak sekarang. SMP waktu itu di mana? Di Bandung. Di Bandung. Saya tinggal di rumah dinas yang diberi oleh kantornya bapak saya, Bang dulu. Saya nggak bisa sebut nama banknya ya, karena BNI itu nggak suka disebut. Nggak suka ya. 46 itu ya. Jadi saya dapat kamar tuh sendiri di depan, namanya pavilion di situ. Karena kakak yang pertama sudah di Jogja, kakak yang kedua masih tinggal di Bandung sama saya. Nah, saya dapat kamar di depan itu. Jadi ya aktivitas saya di kamar itu. Dan nggak ada internet, jadi adanya ya kaset, radio. Nah itu teman-teman saya tuh dulu radio kaset. Jadi belajar main gitar, mau niruin yang ada di radio itu nggak bisa. Kamu nggak langganan majalah dulu? Kan suka ada chordnya. Ada kawanku, ya dari situ juga bisa. Tapi kan nggak persis gitu loh. Dan tidak menjadikan apa ya, kayak kurang eksplorasi aja karena ya lagu orang terus. Jadi pernah menanggapi tadi yang bapak tuh menyuruh kalau 3 bulan nggak bisa main gitar diambil. Itu salah satu ngakalinya adalah gitu. Saya coba terus berlatih dengan lagu-lagu yang saya buat sendiri walaupun belum jadi lagu gitu. Termasuk lagu pertama kali bahasa Inggris yang kamu ciptakan yang grammarnya pol-polan salah dari ujung ke ujung. Coba nyanyiin dong. Biar orang tahu. Bahasa Inggrismu bagus banget. Waktu SMP itu kan nggak mampu ya membuat bahasa Indonesia, jadi bikin lagu bahasa Inggris. Gimana sih, sombong banget waktu SMP itu nggak mampu bikin bahasa Indonesia? Nggak mampu, karena jelek. Kan apa nek wong Jawa bilang tuh wagu gitu loh, wagu jelek gitu. Nggak pede. Perasaanku. Padahal kan hari-harimu bahasa Indonesia dong. You weren't bilingual ya. Kan nggak keren. Kalau kita main musik tuh yang dicari kerennya, bukan enaknya. Kerennya dulu. Di umur itu atau sampai sekarang juga masih? Oh sekarang ya semi-semi lah. Okay. tapi pada saat itu jadi bahasa Indonesianya nggak bagus, liriknya nggak bagus ya. Jadi kita pengen bahasa Inggris. Kamu ngerasa itu nggak bagus? Ya, kayaknya gimana gitu? Akhirnya kita bikin bahasa Inggris, saya bikin bahasa Inggris, judulnya itu tapi dengan grammar yang bikin pecah kepala ya. Jangan ketawa ya guys. Jadi Why is love can be so blind?
Itu refnya, apa judulnya? Why is love can be so blind and true love it's so hard to find. Somebody please tell me why. Gitu. Harusnya bertahun-tahun. Tubinya tuh loh, tubinya why is-nya itu. Nah, bertahun-tahun kemudian kakak saya bilang, Mas Dudi lagi nih, itu salah loh Pong grammarnya. Why can love be so blind? Gitu, harusnya itu. Oh iya ya, tapi udah saya pamer-pamerin gitu dengan ke teman-teman gitu ya, sudahlah. Terus tapi kalau pamer-pamerin gitu pada saatnya mentas misalnya SMP, teman-temannya mau bawain why itu is dia, love itu? Itu dia problemnya. Jadi ada penolakan dari rekan-rekan sejawat ya. Teman-teman band saya dulu itu kalau saya ajak kita bawain lagu sendiri aja. Kalimat yang saya ingat dari mereka itu adalah orang bawain lagu orang aja belum bener kok bawain lagu sendiri gitu. Jadi kan kalau saya kan bisa mikirnya kebalik. Loh justru karena kita nggak bisa bawain lagu orang dengan baik seperti orang itu, ya kita bawain lagu sendiri gitu loh. Saya bikin yang saya bisa bawakan gitu. Iya, kita mainkan yang kita bisa buat gitu loh. Tapi ternyata kebanggaan itu tuh tidak sama rasanya dengan teman-teman yang main musik. Buat mereka mengcopy itu adalah kebanggaan tersendiri. Makin persis makin oke. Itu memang eranya gitu. Nah sejak itu saya merasa ya ini kayaknya ya kenapa saya nggak cocok dengan mereka, nggak cocok pada saat itu ya karena saya sudah memilih ini sebagai jalur terpisah gitu. Jadi sebenarnya di usia SMP itu pun sudah lahirlah cikal bakal Penggemarata Songwriter. Betul, lebih ke situ kan. Jadi nggak kita memutuskan ini nggak dari SMP itu yang ngarang-ngarang itu. Songwriter dan konseptor. Sehingga bila masuk ke dalam sebuah band, maka kamu nggak ada di posisi bukan leader. Mungkin ya. Karena kalau ditantang, ayo mau ngapain, saya ngerti ya mau ngapain gitu. Tapi kalau saya juga termasuk orang yang saya menilai diri saya sendiri, saya pandai beradaptasi lah dengan siapapun gitu. Jadi di mana saya bisa sampai itu sudah mentok, baru saya akan keluar dari lingkungan itu. Tapi kalau secara adaptatif gitu saya mampu, secara ngelit saya juga mampu. Jadi sebenarnya saya sangat mudah untuk diajak kerjasama gitu karena ya. Sangat mudah diajak kerjasama, betul. Sampai mentok baru kamu akan keluar saya daripada konflik saya keluar gitu. Kalau konflik sama saya, kok kamu nggak keluar? Nggak bisa keluar. Ini udah janji. Ini harus di sini terus. Pinter kamu. Iya, kamu harus bertahan ya. Kalau istrinya banyak mau ya. Oke, sekarang kembali lagi tentang musik. Tadi kita udah tahu bahwa di usia SMP udah jadi songwriter. Terjadi dengan natural, dengan alami. Karena ketidakbisaan memainkan lagu orang. Oke. Sekarang jawaban hanya yes or no. Nggak boleh hanya buat yang satu ini. Stres ya kamu? Mau berubah pikiran nggak? Pertanyaannya ada tamu. Enggak, udah itu ada barista di depan. Oke. Menurutmu, yes or no ya, nggak usah pakai penjelasan panjang lebar. Musisi itu bisa hidup nggak sih dari karyanya di Indonesia ini? Yes or no, nggak usah pakai tapi ini itu. Yes. Yakin? Oke. Kamu yakin itu baru-baru ini atau dari dulu udah yakin? Kalau friend dulu enggak. Dari dulu udah yakin. Berarti waktu ngajak nikah aku, kamu yakin kalau bisa ngasih makan dengan kerja dari musik? Iya. 100%? Iya. Saat itu kamu pikir udah bisa? Iya. Itu yang bapak saya ragukan kan sebenarnya. Nah itu saya juga ragu. Ya nggak tahu ya. Karena kan saya tidak berpikir bahwa hidup itu kompleks ya. Hidup itu sebenarnya sederhana. Kalau kita cukup makan, punya tempat untuk istirahat, ada kendaraan untuk kemana-mana, that's it, that's life gitu loh. Ya. Menurut saya. Jadi ketika ternyata uang SPP mahal ya, ternyata rumah tuh harus ada AC-nya ya gitu. Ternyata listrik tuh nggak cukup kalau listrik kecil, harus gede. Itu kan permasalahan yang lebih kompleks lagi. Nah itu kan tapi itu tidak terpikir sampai situ waktu itu. Jadi sebenarnya karena naif aja saat itu ya. Oh. Bukan karena wah saya yakin. Jadi bukan karena wise pada saat itu, tapi naif. Lebih ke naif. Naif karena saya dibesarkan di keluarga yang keluarga saya berkecukupan, maksudnya cukup ya. Hidupnya tuh nggak kekurangan. Nggak kurang. Tapi pola pikirnya itu sederhana dari bapak dan ibu saya gitu. Oke, jadi waktu ngajak nikah pun dulu dia yakin kalau ternyata hasil musiknya bisa ngasih makan anak dan istri gitu ya. Iya, tapi karena aku mau jujur nih, ini berhubung ini episode suami istri juga, Sofina Fitoxnya, aku waktu itu nggak yakin. Jadi aku mikir bahwa di tahun kesekian nih kayaknya
gue udah harus punya kerjaan apa lagi yang lebih menghasilkan. Maaf loh ini, maaf, kamu jangan tersinggung. Saya jelaskan nanti. Iya. Tapi aku takut waktu itu, karena aku mikir ini gimana gitu sekolah. Karena aku udah mikir, kamu pasti waktu aku hamil belum mikir, nanti sekolah anak berapa. Kalau aku udah mikir. Sudah mulai mikir. Tapi gini, bedanya mungkin saya dengan teman-teman yang lain adalah ketika saya memutuskan bergelut di bidang musik, itu pemikiran saya sebenarnya adalah bisnis musik, bukan main musik genjreng, naik panggung tepuk tangan turun gitu, bukan, tapi bisnis musik. Nah, bisnis musik itu kalau dielaborasi itu banyak sekali. Songwriting sendiri itu bisnis musik. Kemudian menjadi penyanyi itu bisnis musik. Kalau kita menjalankan bisnisnya. Ya. Lalu menjadi produser itu juga oke. Menjadi arranger juga oke. Menulis lagu buat iklan, menulis lagu buat scoring film, kerja di perusahaan rekaman, bisnis musik gitu. Jadi yang teman-teman saya tahu, karena saya kan di kampus itu kan di FKIP ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi jadi guru. Jadi teman-teman saya sebagian besar beranggapan yang namanya musik itu kesenian. Betul. Pekerjaan itu 9 to 5. Betul. Jadi musik itu bukan pekerjaan. Oh, ngerti musik ya? itu sampingan yang bisa menghasilkan. Sifatnya kesenian. Tapi dia kerja kantoran gitu maksudnya. Kalau dibandingkan dengan kantoran 9 to 5, musik kan enggak. Oke. Nah, tapi yang saya lihat musik adalah bisnis. Jadi contoh misalkan pun, ini sudah saya lakukan dari dulu ya. Saya beli alat, beli gitar, saya beli 3 juta. Bosen, saya jual 3.500.000, untung 500, itu bisnis. Bisnis musik, alat musik gitu loh. Nilai pakai udah terpenuhi, terus kamu jual masih dapat cuan lagi gitu. Misalkan itu salah satu bentuk. Salah satu cabang dari sekian industri musik ini. Oke. Nah, itu dari kapan itu kamu tahu itu? Sejak saya dibayar dong. Saya tahu bahwa saya dibayar 100.000 sama kelurahan apa itu waktu itu saya nyanyi. Saya main keyboard nyanyi, terus dibayar 500.000. 100.000. 100.000 itu dibagi ke 5 orang, jadi 20.000 masing-masing 20.000. 20.000 pun ini dipajak lagi sama kakak saya, minta dibeli nasi goreng. Karena dia nganterin Mas Bayu tuh. Ya udah, pulang dari manggung itu dapat bayaran 20.000. Sekarang dosen. 20.000 itu untuk beli nasi goreng, 5.000 untuk berapa orang lah. Jadi loh kan berarti ada uangnya, berarti kan ada perputaran uang, berarti kan sebenarnya bisnis. Nah dari situ sebenarnya kalau kita melakukan ini long enough atau good enough, consistent enough, maka ini akan menjadi sebuah bisnis yang tidak banyak orang mau karena orang berpikir bekerja itu 9 to 5. Jadi musik itu nggak sekedar musik itu sekedar dan tidak sekedar. Jadi coexist bareng, ngerti nggak maksudnya? Jadi gimana ya? Musik itu kesenian, nggak apa-apa kita berpikir musik itu sekedar. Nggak, sekedar nyanyi terus minta. Itu boleh. Itu Eksistensinya sama dengan orang yang berpikir musik itu bisa juga untuk bisnis, ngerti nggak sih? Kayak kita minum kopi lah. Minum kopi itu sekedar minum kopi kan? Sekedar kan, gak usah mikir macam-macam. Nikmat. Ya kopinya Pepita nih. Tapi di kepalamu ini menjadi bisnis. Aku bisa jual ini kopi. Iya. Musik sama, jadi kita tidak bisa menolak orang untuk berkata musik itu kesenian, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan dulu hidupnya zaman kita ini di masa label-label gede banget ya. Waktu itu kan indie indie belum sesuatu yang merambah lah, katakan semangat untuk yang penting gue bisa bisnisin ini. Ketika kamu bilang musik itu adalah bisnis, yang nguasain bisnisnya ada loh. Jadi kapan kita jadi entrepreneurnya, wong kita jadi pegawainya mereka, label-label itu? Ya itu cuma masalah keberanian sebenarnya. Keberanian untuk kita menjadi si pebisnis itu. Pada saat itu memang pengetahuan saya belum sampai. Jadi gini loh, saya berpikir musik itu bisa jadi bisnis untuk sebuah pekerjaan. Tetapi apakah knowledge saya sudah sampai seperti itu? Belum. Tapi udah tahu? Tapi yakin. Nah, tapi cuman nggak tahu. Emang gimana sih? Misalkan saya sebagai penyanyi make money 1 juta sebulan. Sebagai penyanyi nih, seandainya saya sebagai label punya 10 penyanyi, maka saya akan make money kali 10. Itu kan bisnisnya sebenarnya. Nah, knowledge saya kan belum sampai. Gini, jadi kamu udah punya kendaraannya,
tahu bahwa kalau pakai ini bisa sampai Tapi Bandung. nggak tahu how to. Ya, nggak tahu bagaimana kalau dibuka kap mobil gimana cara kerja packing-packing, Nggak tahu. rem, kopling, Nggak tahu. apa kamu nggak tahu? Nggak tahu. Di seiring perjalanan karir Baru lama-lama tahu, baru tahu. Oh. Disitulah saya merasa bahwa apa yang saya putuskan bertahun-tahun lalu itu sebenarnya nggak salah juga. Tetapi teman-teman saya atau keluarga saya atau yang lain ya, yang beranggapan bahwa musik itu kesenian saja, tidak bisa diandalkan sampai nanti, ya nggak salah juga karena mereka penikmat kopi tadi. Dia hanya mau jadi penikmat. Iya, hanya penikmat, nggak masalah juga. Saya I'm into it gitu loh. Nyemplung nih, udah nyemplung nih. Tapi gitu. banyak yang mikir dulu kamu gila nggak? Maksud gini, ya apa tuh? Pernah Udahlah, dikatain. bawa kerja aja kamu tuh. Ada rekan dekat yang bilang gini. Setiap ketemu saya selalu gini. Gimana industri musik? Ngenyek gitu. Dia sendiri nyari makan di musik, cuman dia ketika saya antusias ngomong tentang musik itu dia agak sinis gitu. Gimana industri musik? Kenapa? Karena pada saat itu saya mempermasalahkan royalti. Saya mempermasalahkan maksudnya kritis ya, tentang royalti, mempertanyakan sistem royalti, mempertanyakan tentang bagaimana seharusnya produser itu mendapat bagiannya sendiri, tidak. Jadi banyak di dalam perjanjian kami dengan beberapa label itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita tingkatkan, tetapi karena kita tidak berani dan kita tidak punya, kita terima aja standar kontrak. Ya, Padahal kontrak itu adalah bagian dari kesepakatan bersama. Ya, bisa di negotiate ya. Ya, jadi itulah ketika saya mulai berpikir bahwa sebenarnya kita bisa grow gitu lebih besar, lebih besar. Tapi ya itu di sini gitu. Gimana nih? Kayak seakan-akan gue yang paling tahu industri musik. Kayaknya Pongki ini paling tahu industri musik gitu. Jadi gimana industri? Padahal maksud saya adalah, lu ini kalau nggak dipertanyakan ya kita di situ-situ aja gitu loh. Orang ini kerja di industri musik, tapi dia sebelumnya musisi nggak? Musisi, dia musisi. Oh, berarti mungkin kepahitan ya? Kepahitan atau iri lah ya. Atau kepahitan ya pasti iri. Iya mungkin. Mungkin atau bukan kepahitan, apa ya? Frustrasi. Ya, dengan keadaan dia sendiri ya. Udah bitter ya. Iya. Sama hidup. Iya. Orangnya sekarang masih kerja di industri musik? Masih. Setengah-setengah juga sih. Oh, aku kepo, kamu belum pernah cerita sama aku ini orangnya yang mana? Ya, nanti bisikin. Nanti saya bisikin. Ya, kalau di sini kan nggak enak. Oh iya, benar ya. Oh itu. Oh, ketahuan ya? Ketahuan kelihatan. Jadi ternyata dari usia katakanlah masih SMP udah tahu bahwa ingin jadi musisi, ingin jadi songwriter, dan seiring tambah dewasa, mungkin itu waktu itu SMA, kuliah, kamu udah tahu bahwa musik ini bisa jadi bisnis dan bukan hanya menikmati memainkan musik buat orang lalu terima bayaran, begitu ya kira-kira ya. Nah kan kita kepengin tahu ya, seperti apa sih keluarganya Pongki Barata gitu ya, bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, karena Pongki ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Kalau aku kasih pertanyaan, misalnya kakakmu yang mana, Mas Dudi atau Mas Bayu, yang menurutmu karakternya paling mirip dengan kamu? Paling mirip Mas Bayu sih. Malah Mas Bayu? Mas Bayu. Paling mirip itu karena lebih ini. Pemikirannya struktural ya? Ketoto, gitu. iya, ketoto gitu. Terus banyak, ya lebih mirip Mas Bayu sih kayaknya. Soalnya waktu kecil tuh sama Mas Dudi tuh nggak pernah rukun, selalu berantem terus. Masa sih? Karena aku yang gangguin terus kan. Aku tuh selalu cari perhatian gitu. Kalau mereka berdua lagi main, lagi naruh-naruh mainan gitu, aku datang acak-acak gitu. Tapi yang at the end of the day ya 2 kakakku itulah yang membuat saya yang selalu berpikir kamu pasti jadi nanti. Jadi 2 orang itu. Mereka selalu bilang kamu akan jadi musisi. Mereka selalu bilang, Mas Dudi terutama ya. Jadi kalau Mas Dudi itu sampai hari ini udah entah kesekian ribu kali dia ulangi cerita itu selalu ke saya bahwa waktu Pongki lahir kan kakak-kakaknya udah lebih gede. Menurut dia melihat kayak Pongki itu ada sinar-sinarnya. Sometimes I think he's a bit crazy gitu, kayak masa sih Mas sinar-sinar dari mana? Tapi menurut Mas Dudi emang orangnya rada sensitif ya Mas Dudi. Orangnya seniman, lebih seniman dari saya. Iya, seniman dan sensitif banget. Dia mengatakan bahwa enggak, dari kecil ini emang anak ini udah beda gitu. Dan jadi 2 kakak ini yang selalu mengatakan bahwa kamu akan jadi musisi. Iya, dan bentuk supportnya tuh memang nyata ya, memang nyata. Apa contohnya? Kalau Mas Bayu selain nganterin manggung terus pulangnya malah nasi goreng?
Dua-duanya berbeda. Kalau Mas Bayu itu yang pertama, bentuk supportnya tuh adalah sesuatu yang normatif. Jadi misalkan, kamu mau apa? Mau les musik misalkan, dicariin guru musiknya. Mau beli alat, dibantuin cari alat apa. Nah, kalau Mas Dudi ini yang out of the box. Makanya ini nggak bisa dihilangkan. Dua-dua ini merupakan saling penunjang. Out of the box itu apa misalnya? Out of the box itu misalkan mau festival band tapi harus bolos sekolah. Oh, bolos aja kalau kata Mas Dudi, aku yang nganter. Nah, tapi kalau Mas Bayu, tunggu dulu, urus dulu perizinannya, 1, 2, 3, baru boleh, tapi harus diurus. Kalau pulang malam ditanya sama Mas Bayu, dari mana? Sama siapa mainnya gitu. Kalau Mas Dudi, pulang nggak mabuk nggak apa-apa gitu. Jadi khas anak kedua lah ya. Iya, tipenya lebih wild gitu. Dua orang ini balance lah, menurut saya sih ya. Karena ada dua itulah saya sekarang gitu loh. Oke. Guys, kalau dengar ada suara-suara itu karena lagi ada pelanggan, ada yang beli kopi gitu ya. Jadi bukan karena kebocoran apa, karena kita sedang ada di coffee shop. Oke, sekarang aku mau tanya soal tradisi di keluargamu. Kan pindah-pindah nih keluarga Pongki Barata dari kecil. Karena bapak adalah pegawai bank. Jadi di mana berdinas harus ikut pindah. Tradisi keluargamu yang kamu paling ingat sampai sekarang yang favorit banget itu apa? Aku kayaknya tahu, tapi takutnya aku ngomong nggak taunya salah. Tradisi keluarga saya, yang apa ya? Ada tradisi nggak ya? Yang apa nih misalnya? Yang kamu setiap hari Minggu diajak makan mie itu waktu masih kecil ya, waktu masih kecil. Aduh, jadi ini. Jadi pulang gereja itu kan, kalau hari Minggu itu kan bener-bener hari libur ya. Terutama buat bapak saya kan. Bapak saya itu orangnya tertib. Gawai. Pak Srianto itu adalah pekerja yang baik sekali. Senin 6:30 sudah di kantor. Begitu terus sampai hari Jumat. Sabtu kadang ada tamu, beliau melayani tamu-tamu yang datang, tamu-tamu bank ya. Minggu full buat keluarga. Tapi harus ke gereja dulu paginya. Dan itu tertib. Dan kalau misalkan bangunnya telat atau nggak apa tuh ditarik tuh dari kasur dengan lembut sih, tapi pokoknya semua harus berangkat ke gereja berlima, kita ke gereja. Nah abis itu kan ya karena belum nggak ada mall dulu di Kota Blitar kan, saya masih kecil Kota Blitar nggak ada mall, jadi ya cari tempat makan mungkin. Hiburan, pulang gereja. Pulang gereja standar lah. Nah ada satu Depo Mirasa kalau nggak salah namanya ya, Depot Mirasa Depot. Nah namanya Depot, istilahnya aja Depot zaman dulu. Yang punya orang Chinese gitu. Itu mie-nya enak banget. Nah bapak sini kan orangnya kan sederhana yang saya bilang tadi. Dia tuh nggak suka habis dari sini pindah sini nggak. Kalau udah itu ya itu gitu. Akhirnya dibawalah ke sana. Setiap minggu tuh saya dan kakak-kakak itu ke Depot Mirasa itu. Sampai inget ya namanya Mirasa itu. Nah artinya kan you memang enjoy it. Betul. Terus tapi kan kita di kota itu hanya 5 tahun di Blitar itu. Habis itu kita pindah ke Banyuwangi, habis itu kita pindah ke Bandung. Nah, dibertahankan nggak tapi makan setiap habis gereja itu? Nggak selalu. Tapi kalau yang di Bandung, saya waktu SMP itu beliau selalu nanya tuh bakpaunya, beli bakpau kita di gereja apa itu yang di pojokan itu di Lengkong. Gereja Katolik Lengkong. Oh iya, aku lupa yang namanya. Di pojok ya, itu, Lengkong. nah di situ ada tukang bakpau. Ya. Itu selalu dikasih duit buat beli bakpau itu dan selalu 2. Untuk pulang ke rumah nonton Doraemon. Jadi pulang masih sempat nonton Doraemon di RCTI sambil makan bakpau 2. Harus 2 bakpaunya. Karena? Iya karena nggak tahu. Kalau 1 kurang, 3 kebanyakan. Jadi dibeliin 2 selalu. Setiap anak dapat 2. Enggak, aku aja. Yang lain enggak? Enggak tahu, aku Mas Dudi kayaknya enggak suka bakpau kayaknya. Iya. Jadi kamu inget pulang makan bakpau terus sambil nonton Doraemon. Dan itu dibiarkan gitu loh, dia tahu gitu. Tapi yang saya ingat, lebih penting dari semua itu yang saya ingat yang tidak pernah berubah ya, Sof ya. Sof? Mama. Iya. Jadi aku manggilnya apa tadi nih? Yang tidak pernah berubah adalah setiap jam makan siang, Bapak pulang. Pasti pulang? Pasti, coba tanya ibu. Di kota manapun juga? Di kota manapun disempatkan pulang. Intinya supaya nggak jajan di luar. Kecuali... Karena apa? Bapak hemat atau... Sebenarnya karena hemat atau karena... Nggak hemat sih. Pengen masakan istri? Memang dia pulang sambil ngecek-ngecek mungkin ya. Rumah gimana atau apa gitu. Emang tipe orangnya begitu? Tipe orangnya gitu. Terus
Kecuali ada tamu dari pusat, kantor pusat, harus diajak makan siang, ya dia akan bilang. Tapi biasanya ibu juga diajak gitu loh. Tapi intinya yang saya ingat itu keadaan apapun selalu pulang. Jadi jam 1 siang ketika saya pulang dari sekolah, ada di situ dia. Oh. Gitu, makan. Habis itu cabut udah. Habis itu balik lagi, ya. Baru nanti sore kembali lagi ke rumah. Ya, sore jam 5. Tertib kok, jamnya tuh ketebak. Nah, pokoknya. Itu maksudnya. Jadi clockwork ya. Clockwork, maksudnya ya. Udah ketebak. Jadi Ya. kalau misalnya jam di rumah mati, lihat kegiatan Bapak kita kurang lebih tahu Tahu ini jam berapa. Ya, betul. Gitu kan. Betul, itu ya. artinya clockwork. Oke. Menurutmu masa kecilmu dibandingkan misalnya dengan masa kecilnya teman-teman kamu yang pernah kamu dengar, atau akulah misalnya kalau cerita sama kamu, atau siapapun lah yang pernah cerita sama kamu atau yang kamu tahu masa kecilnya. Masa kecilmu ini dibandingkan dengan itu semua lebih baik atau lebih buruk? Wah, saya tergantung cerita yang masuk sih memang, tapi gini. nah kan kita pengen tahu Saya- dibalik seorang Ponky Barata yang bisa bikin lagu seperti itu, childhoodnya seperti apa? Saya merasa Tuhan selalu menempatkan saya itu di lingkungan yang tepat ya, dari saya lahir. Jadi dari saya lahir pun saya dibesarkan di keluarga yang ya boleh dibilang normal ya. Bapak kerja, ibu di rumah 24 jam. Jadi ibu saya itu Stay at home, dedikasinya tuh untuk anak-anak, untuk anak-anaknya. Jadi pengen batuk, pengen batuk, nggak pengen nangis. Ini nggak ada tisu Pak, tenang aja Pak. Ada tisu, tulisannya Pepita and Sons, Bapak boleh pakai. Soalnya lihat kamu mau nangis. Ya enggak. Tunggu dulu. Aku lihat sana terus jawab. Jadi memang. Jadi ibunya Ya, berdedikasi. saya tuh 24 jam di rumah ya. Bapak saya tipe yang jelas kerjanya. Kerjanya itu dari jam sekian sampai jam sekian sudah di rumah gitu. Jadi nggak ada keluyuran atau kelayapan gitu, nggak ada. Terus aku pengen ketawa, kenapa ya? Ini lap dulu. Nggak, aku lihat kamu tuh. Aku lihat sana. Kita ini sebenarnya pasangan cengeng, aku lihat sana. Jadi Bapak tuh. Soalnya kalau cerita keluarga itu ya memang ya. Jadi Bapak itu gimana? Nggak, soalnya keluargamu tuh cemara banget menurutku. Ya itu kan konsep ya. Ya. Cemara itu kan sebenarnya hanya konsep. Iya, tapi ya itu. Iya, sebenarnya. Nah, keluarganya Ponky ini nih, coba ini dari kacamata aku. Menurut aku keluarganya Ponky ini memang idaman ya. Jadi saya beruntung bisa masuk ke dalam keluarga mertua saya ini karena ayahnya walaupun tegas tapi penyayang sekali. Nggak banyak kata tapi kelihatan kalau beliau penyayang. Ibunya pun cara menunjukkan sayangnya itu adalah dengan melayani keluarganya gitu. Dari mulai ikut menata rumah, kamar, bantuin ini itu, makanan selalu ada gitu ya, dengan nggak berarti masaknya turah-turah yang berlebih ya, tapi apa yang beliau bisa lakukan dia suguhkan dan itu rasanya a lot of love karena itu apa ya, love labor ya sebenarnya. Ya, itu yang saya bilang, saya dilahirkan di keluarga seperti itu ya. Could not ask for more sebenarnya kan istilahnya ya. Jadi hobi saya ditunjang, waktu saya minta harus punya gitar, dibeliin gitu ya, dibeliin walaupun dengan ketidaktahuan bapak yang nggak tahu gitar itu harus apa, harus gimana. Jadi nggak pernah ada kata no atau ada? Kata no kalau Pak beliin gitar, no gitu nggak? Enggak. Lebih ke apa biasanya? Tapi nggak dimanja juga ya. Jadi gini konsepnya gini, perlunya apa, kapan, kalau ada dana kita kerjain. Berarti didengar. Nah, itu kuncinya, Bapi. Terus nggak semua orang tua mendengar. Kakak-kakak saya juga gitu. Di perlakuan yang sama ya, tidak ada favoritism, nggak ada. Jadi dan kakak-kakak saya ke saya itu juga sama, suportifnya seperti saya ceritakan tadi. Jadi memang saya dilahirkan di lingkungan keluarga aja yang seperti itu gitu. Terus kemudian saya pindah ke Jogja ya. Di Jogja itu saya nongkrong juga dengan lingkungan Radio Geronimo saat itu. Itu Radio Geronimo itu adalah sosial medianya sekarang. Kalau sekarang kita sosmed ya radio itu adalah tempat orang berkumpul, bersosialisasi, menunjukkan kebisaannya ya di radio itu. Saya dirangkul di situ sama orang-orang Geronimo. Kemudian bertumbuh lagi saya ke studio Alamanda ya, sebuah studio
musik biasa sebenarnya. Cuman teman-temanku itu, yaitu kita saling support. Salah satunya Sheila on Seven, Eros gitu ya, terus teman-teman dari Shaggy Dog, Endang Sukamti, The Rain gitu, semua menjadi satu komunitas yang saling mendukung. Kemudian saya ke Jakarta. Di Jakarta ketemu label yang memahami Jikustik itu seperti apa. Warner. Karena Pak Iman ini bos saat itu adalah orang yang memang unik. Unik tuh seleranya unik. Nah, ketika orang sibuk dengan musik-musik ABCD, dia lihat Jikustik ini sesuatu gitu. Dia percaya sama Jikustik gitu. Nah, kemudian ya saya menikah dengan siapa? Mama ya kan. Tadi sebagai suami nggak boleh. Mau ikut saya. Dengan Sofi Navita yang notabene juga mengerti akan dunia kesenian, disupport juga. Terus kemudian anak-anak saya juga suka seni sampai sekarang. Jadi ya saya nggak bisa komplain ya sama hidup saya gitu. Karaktermu yang paling mirip ibu apa? Nggak suka telat. Ibuku tuh on time orang. Bukannya bapak yang nggak suka telat? Semua keluarga gitu semua. Nggak, makanya satu-satu dulu ibu yang paling ibu. Karaktermu paling mirip ibu. Ini bapak ibuku tuh karakternya sama sebenarnya. Cuman ibu tuh lebih agak mungkin kamu gini. Panikan. Lebih agak panik karena dia kalau panik saya sakit kepala. Karena semua itu harus terkontrol. Harus terkontrol. Semua sorry. Dari kok batuk terus nggak ya? tahu nangis apa batuk sih kamu sebenarnya? Batuk. Harus aku tuh pengen ketemu kamu. Wawancara aku tuh aneh. Jadi harus terkontrol. Nah, itu mungkin menurun bahwa kalau saya bisa atur akan lebih tenang gitu. Ya. Kalau bapak itu lebih kalem. Saya belum nyampe ke sana. Oh, belum ya? Jadi ibu itu. Ya. Sepertinya dia banyak tercekat ya sebenarnya. Enggak. Itu kalau secara traditional Chinese medicine tuh ada yang tercekat. Kamu berarti ekspresikan dong Pak Pongki, nggak apa-apa loh. Aku tuh pengen ketawa sebenarnya, cuma nahan ketawa tuh susah ya. Iya. Oke, itu yang paling mirip ibu. Kalau yang paling mirip bapak? On time lah sama. Kita sekeluarga tuh orangnya on time. Terus apa namanya? Pengasih, mengasihi. Sebenarnya gampang kasihan sebenarnya. Terus maaf tuh. Ya, gampang memaafkan lah pokoknya. Gampang memaafkan. Penyabar. Bapak penyabar dong. Aku tahu kenapa ketawa. Kenapa? Ingat MJ. Emang aku mirip MJ? Enggak. MJ itu anjing kita. Kalau udah ngeliatin. Kan gimana coba? Suaminya lucu. Ntar besok aku mirip yang pudel katanya. Hari ini ketawa tuh sehat loh. Ntar aku nih fotonya MJ ada di sini, nanti aku tunjukin. Nanti dipasang ya di gambar. Iya. Oke, jadi yang paling mirip bapak adalah itu. Itu. Oke. Apa? Gini lagi. Sebenarnya dia mau nangis guys. Enggak, aku tuh lucu loh kamu. Jadi kalau menurutmu keringetan. Apa kenangan favoritmu bersama bapak? Kan bapak udah nggak ada. Apa ya? Yang kamu kalau bapak aku tahu, sekarang, aku ingat. Aku tulis itu di cover sleeves ya, aku tulis. Jadi waktu itu The Dance Company lagi manggung di Malang. Terus saya sempetin kan datang ke rumah. Waktu itu bapak tinggal di Malang. Saya sempetin, terus waktu mau pulang, udah pamitan mau pulang, bapak bilang, "Oke, Pongki, selamat berkarya," katanya. Nah, saya termenung tuh di situ. Teman-teman Dance Company juga termenung. Lu sadar nggak, Pong? Dia ngomongnya bukan selamat bekerja loh. Dia ngomongnya selamat berkarya loh. Artinya dia memandang pekerjaanmu itu sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar bekerja, membuat karya. Jadi dia memahamimu as it is, gitu. Bukan masalah duit, bukan masalah lu making money nggak dari itu, tapi Pongki itu mau berkarya. Dia ngomongnya gitu. Itu yang jadi kenangan gitu. Ya, bapak ngomongnya sama juga ke aku kok. Setiap kali mau keluar pergi MC atau apa selalu sama berkarya ya. Terus aku pikir cuma karena bahasa Indonesianya dia tipe kaku baik dan benar, ternyata ketika udah nggak ada, meaningnya itu lebih besar. Dia tahu kalau anak sama menantunya itu bekerja
di sebuah bidang yang selalu memberikan kita kesempatan untuk menghasilkan sebuah karya. Yang mana menurut saya itu bisa dilakukan di semua lini, dimanapun pekerjaanmu ya, bisa jadi bankir, resepsionis, barista. Anggap pekerjaan itu sebagai karya, maka hidup itu akan lebih penuh gitu ya. Karena kamu tahu, contoh lah misalnya barista, the coffee I make di jam 1 siang akan beda dengan yang nanti 1.15 gitu loh. Gak ada yang kayak mesin kan, kalau mesin kan rata. Tapi kan ini kalau ada manusianya kan ada hatinya gitu loh. Jadi ketika kita ikhlas, walaupun lagi ada masalah apa, misalnya saling MC atau Pongki lagi nyanyi gitu ya, ketika dalam keadaan bekerja itu semua dikesampingkan. Sehingga karya yang bisa sampai ke orang itu adalah ya memang ini udah dibuat dengan sedemikian rupa baiknya gitu. Kalau aku sih mengartikan itu sih kalau dari Bapak. Iya. Ya kan? Apa kata-kata yang kamu bukan berharap ya, if you could gitu ya, kamu mau ngomong apa sama Bapak? Karena kan Bapak waktu itu sakitnya tiba-tiba, kita taunya pas pulang gereja. Itu Ya nggak apa-apa tuh yang bapaknya kok. Apa ya? Nanti di editannya krik gitu ya. Nggak usah dipikirin editannya, saya ngedit. Oh iya. Apa ya? Ya banyak sebenarnya, cuman sama Bapak itu nggak ngomong sih ya. Bukan yang kita menyampaikan kata-kata gitu, enggak, tapi lebih ke tindakan ya. Bingung gua ngomong apa. Ya nggak usah bingung, semua orang juga kalau ingat ayah ibunya kan pasti punya satu kenangan emosional tertentu dan itu ntar gue bales lu, gue wawancara lu ntar. Emang ya. lu punya talk show? Oh nggak punya ya? Makanya. Aku numpang Sofina Vitok nanti. Ini Jadi, ya? Gini. Thank you will be good ya. Oke. Thank you Bapak. Will be perfect gitu. Sorry, for bukan what? good. For what? Itu yang aku pengen tahu. Thank you itu kan macam-macam. Thank you for being there, for giving me, ya. atau for listening, hearing me. Yang mana? Karena itu yang paling itu melekat. deepnya. Kalau secara itunya sederhananya sebenarnya nggak perlu dijelaskan aja. Thank you for buying me that first guitar. That's it. Ya, buying you that first guitar kan adalah karena he heard. Iya. Sorry, he listened itunya to nggak, your needs. itunya yang nggak gitu. tak omongin. Itunya nggak perlu diomongin. Tapi dia tahu pasti. Kalau sekarang aku ngomong itu, dia pasti tahu. Nah, that's enough gitu. Karena apa ya? Ya dia juga tipe yang tidak suka berkata-kata, gitu. Jadi dengan kalau saya ngomong itu waktu SMP, terima kasih Bapak udah beliin gitar gitu. Ya, it's just a normal thank you. Itu maksudku. Thank you kayak kalau anak kita minta beliin sepatu baru. Makasih Papi, udah gitu selesai. Tapi kan thank you yang kamu maksud ini adalah pada saat sekarang, ya. with all the achievements that kita punya sebagai family, terus anak segala macam, kalau saya bilang itu, pasti ya dia akan gini. Ya udah gitu, emang gaya dia gitu. Gitu. 20 tahun, 30 tahun lagi kira-kira Rangga Radia Udah deh ya. lebih nangis lagi. Ngomong apa? Kira-kira ya kalau ditanya. Nanti deh kalau talk show-nya masih ada aku suruh duduk juga. Menurut kamu? Ya menurut kamu. Enggak, gue cita-cita tuanya tetap keren. Jadi bisa dikatakan seorang Pongki Barata yang kalau kata orang-orang lagunya tuh sampai mendayu-dayu gitu, kayak apa ya, kayak gampang bikin terharu, terenyuh dan sedih itu adalah karena kasih seorang bapak yang juga orang yang penyayang dan mudah kasihan itu ya, kira-kira. Banyak faktor sih. Karena nggak cuma bapak ya, by the way, ibu mertua saya, kalau ibu masih ada, ibu juga tukang nangis.
Oh iya. Dikit-dikit ada apa, misalnya nih aku kasih contoh, maaf ya Bu kalau lagi nonton, saya ada tukang kerupuk lewat, jangankan kasih contoh nih, sekarang aku ngomong aja nih, kalau ibu denger pasti nangis. Terus misalnya kita bisikin nih gitu ya, narasinya, Bu kasihan lo tukang kerupuknya diusir dari rumahnya, istrinya pergi TKW terus nggak balik-balik, anaknya nggak makan Bu. Terus gitu. Dia harus nyariin duit dari pagi sampai malam, anaknya di rumah makan apa, pasti ibu nangis. Jadi keluarga ini emang kan di buku aku ada nangis sekarang. Aku juga ceritanya mau nangis. Emang keluarga cengeng ya kayaknya kita tuh ya. Ya karena kita rely on ini affection. Ya, untuk menghidupi kita tuh kita tipe yang enjoying affection, terus enjoying giving affection. Affectionate family kan. Jadi kalau kesenggol hal kayak gitu tuh ya langsung gitu ya. Speaking of affection, kalau pernah baca buku Love Language, tahu kalau ada 5 jenis love language ya. Salah satunya adalah words of affirmation. Misalnya, ih kamu bagus loh pakai baju ini, itu words of affirmation gitu ya. Atau, wih hari ini ganteng banget, sisirannya berubah ya gitu. Itu kan words of affirmation. Contoh yang paling simple. Ada acts of service, misalnya kamu belum minta, aku udah taruh ini kopimu ya buat sekarang, nanti makan siangnya udah aku siapin ya, aku berangkat kerja dulu ya. Jadi acts of service gitu ya. Ada juga gifts, misalnya mau ulang tahun, aku udah siapin dari kapan tahu gitu ya, udah pokoknya rapi deh, teman-temannya tak kumpulin di sebuah tempat, terus pokoknya usaha banget sampai akhirnya ada satu gift gitu ya. Terus quality time dan juga physical touch. Kalau diantara itu semua, yang mana urutan 1, 2 atau 3 lah, 1, 2, 3 punya menurutmu? Mungkin. Karena kalau aku nanya di rumah pasti dia nggak mau jawab begini, alah itu kan cuma di buku, nggak semua orang itu beda-beda. Memang betul, menurut saya itu cuma di buku, karena manusia itu adalah makhluk yang kompleks. Jadi saya tidak sepakat dengan mengkategorikan manusia dalam kategori. Ya, saya tidak pernah sepakat itu. Kenapa? Karena manusia adalah hal kompleks. Namun manusia juga bisa dinilai dari kecenderungan. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sana. Kecenderungannya apa gitu ya. Tapi kalau apa? 1, 2, 3. Iya, tapi saya tetap pada pendirian bahwa itu hanya teori gitu ya. Kalau dipaksa untuk memilih, nah ini kita diminta istrinya. Situasi yang dibuat untuk memilih. Maka mungkin yang paling penting, nomor 1 dari paling penting buat saya adalah acts of service. Kenapa? Kenapa dulu ya? Kenapa? Karena menurut saya ketika acts of service itu dilakukan, maka sebenarnya itu sudah mewakili sebuah relationship ya, how to be affectionate, bagaimana orang itu bisa saling menolong, itu karena acts of service itu. Dan itu yang saya lihat sehari-hari di rumah mungkin. Dulu waktu masih kecil ya. Jadi fungsi suami, fungsi istri itu bisa dilihat dari acts of service itu. Nah yang lain-lainnya nggak masalah, kebolak-balik nggak masalah. Kalau menurut saya gitu. Jadi acts of service itu. Saya nggak nanya masalah toh nggak buat Bapak. Saya nanya nomor 2 buat Bapak. Oh nggak, iya nggak masalah. Mau 2 yang manapun sama aja buat saya. Tapi jadi lain satu rata. aja, yang lain rata gitu. Jadi yang 1 itu kan? Iya, karena saya menganut itu tadi, manusia tuh kompleks sekali. Pada bulan ini misalkan saya lagi butuh acts of service gitu kan. Tapi bulan depan mostly what do you acts of service aja. On a daily basis. Mungkin acts of service karena itu menggambarkan giving sama receiving. Iya. Karena kadang-kadang orang giving beda, receiving beda. Enggak sih, saya acts of service yang giving and receiving. Iya, giving and receiving. Kalau aku apa menurut kamu? Affirmation. Affirmation apa? Affirmation itu apa? Apa tadi? Words of affirmation. Words of affirmation itu nomor 1 kalau. Receiving atau giving? Kamu menerima. Aku menerima words of affirmation. Aku misalkan, wah kamu ayu hari ini gitu, kayak gitu. Sambil nyolek boleh ya? Sambil nyolek. Kalau aku givingnya apa menurutmu? Givingnya? Itu tadi apa aja pilihannya? Ada acts of service, ada gifts, ada quality time, ada physical touch. Physical touch enggak, kamu enggak terlalu ke physical touch ya? Karena aku germaphobe. Enggak semua orang boleh pegang-pegang Sofi. Suaminya aja pulang kerja suruh belok dulu ke kamar mandi, sana gitu.
Germaphobe Oke, saya namanya. yang physical touch bukan. Apalagi sisanya berarti selain acts of service. Gifts, words of affirmation. Pesannya Tadi, pasti. enggak, aku ngasihnya. Oh, ngasih ke orang. Acts of service. Oh, acts of service sebenarnya. Jadi aku give-nya acts of service. Iya, nah makanya. Ngasihnya acts of service. Nah, makanya. Terimanya lebih ke affirmation. Iya. Oke. Ya. Jadi masuk kategori kan, maksudnya. Jadi jawabanku aman, guys. Ya, oke lah, boleh. Oke. Kalau suatu hari, misalnya ini kita berandai-andai loh guys ya, ini nggak bukan jawaban benar salah, bener-bener berandai-andai. Suatu hari misalnya ada kesempatan untuk maju jadi presiden, kamu mau nggak? Enggak. Kenapa? Saya akan kehilangan banyak waktu untuk hal-hal yang saya senangi. Presiden itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab super itu, tanggung jawab supranatural. Siapapun yang jadi presiden kita nanti itu sudah pilihan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan jelas. Ada campur tangan Tuhan. Tapi kalau misalkan saya boleh memilih, I will say no. Ya. Karena untuk hal-hal yang sifatnya lebih kecil pun, ya jelek-jelek ini saya juga pernah ditawarin jadi wali kota mana gitu, pernah untuk maju pemilihan gitu, pernah juga berapa kali gitu ya. Tapi saya tidak tertarik sama sekali untuk itu karena menurut saya not your thing. Not my thing, dan saya tidak akan menemukan lagi kenikmatan saya seperti sekarang ini gitu. Karena yang adalah hidup sebagai musisi yang bisa ngatur waktu sendiri, hidup cukup, keluarga sehat, tinggal ya ini aja, hidup sebagai manusia, nggak tanggung jawabnya tuh nggak sampai segitu gitu loh, sebesar itu gitu. Saya nggak yakin apakah saya mampu menghandle tanggung jawab sebesar itu apa enggak. Jadi kalau presiden enggak. Kalau aku ditanya gitu, kira-kira menurutmu jawaban aku apa? Mungkin kamu mau kalau presiden. Aku nggak mau. Kau bisa atur satu negara ini untuk setiap sudut perempatan cuci ada tangan, hand sanitizer. Oh iya benar. Ya kan? Enggak, aku nggak mau. Oh nggak mau. Kalau Menteri Kesehatan? Enggak. Kalau ini gubernur apalagi ya. Kalau kepala daerah nggak mau ya. Enggak. DPR. Apalagi DPR nggak mau ya. Dengan sangat hormat semua teman-temanku yang anggota DPR, you're doing a good job, tapi saya nggak bisa pasti. Iya. Saya nggak bisa. Apalagi dong. Kamu maunya apa dong berarti? Saya maunya jadi istri kamu aja. Atau ini, tapi aku mau bermitra dengan level pemerintahan, aku nggak ada masalah ya. Oh iya. Misalkan, Nggak, ini kan pertanyaan andai-andai, misalnya kamu ya sama ini dan ini kita taruh di calon untuk jadi presiden atau kepala daerah gitu. Tapi saya sempat mikir loh, wali kota tuh ada 5 detik saya mikir, jadi wali kota maju nggak ya? Untuk maju dulu nih, berpikir siapa tahu gitu, tapi nggak lah. Kalau jadi wali kota kamu punya cita-cita mau ngapain? Kan daerahnya harus dimajukan. Betul, makanya itu tidak bisa diputuskan karena nggak punya cita-cita jadi wali kota, nggak punya visi. Semua bermusik saja. Nah, seandainya aku pernah terlintas, kalau aku jadi wali kota, aku akan menata ini, mungkin mau, ya kan? Iya. Visinya kan nggak pernah ada itu. Iya. Nah itu yang penting, ketika kita ditaruh di sebuah posisi, sebenarnya kita punya visinya apa enggak kan gitu ya? Kalau nggak punya visi ya hati-hati menerimanya. Iya. Kalau musik kan visiku jelas. Bagaimana sekitar 200-an lagu yang aku punya ini bisa menghidupi saya sampai anak cucu. Ya. Cuman sesederhana itu aja, tapi kan visi yang sederhana itu kompleks sekali pelaksanaannya gitu. Nah, itu aja udah menyita waktu gitu loh. Oke. Kalau kamu bisa punya secret superpower, apakah itu? Kemampuan untuk menenteramkan orang dengan ucapan. Jadi setiap kamu buka mulut, orang langsung damai. Iya, karena menurut saya kita akan lebih produktif, akan lebih orang kan sebenarnya pada dasarnya pengen bahagia ya. Harus dimulai dari kedamaian dulu di hati mereka gitu, sehingga mereka menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Kalau kita itu selalu tegang, keras gitu, ya mungkin ada beberapa kemajuan teknologi yang didapat karena orang itu keras. Dia nggak mau terima dengan keadaan, dia buat sesuatu, akhirnya jadi kemajuan teknologi. Tapi menurut saya esensi kita sebagai manusia itu adalah ketentraman dan kedamaian gitu. Ya.
Jadi kemampuan menurutmu untuk selama ini belum punya kemampuan itu? ya Ketika kamu membuka mulut, orang lebih tenang atau lebih bukan saat bernyanyi? Kalau saat bernyanyi, kayaknya dalam skala kecil ada lah ya. Kalau saat bernyanyi semua orang tentram pasti dengar suara. Kayaknya dalam skala kecil ada. Saya punya kemampuan public speaking yang lumayan lah gitu ya untuk berbicara gitu. Tapi kan itu tidak dalam skala masif gitu ya. Kalau superpower itu kan impact-nya masif gitu. Kayak paus misalnya gitu ya, ngomong Mungkin. terus Ya gitu. mendamaikan ya memang. Iya. Ya karena memang itu yang disuruh kan. Iya. Kita tidak pernah disuruh berperang. Iya. Maksudnya kalaupun orang gelisah, orang kritis itu is okay. Iya. Tapi untuk output yang tujuannya damai gitu loh. Iya. Bukan karena marah-marah gitu. Karena banyak orang marah-marah itu apa ya, merusak harmoni kalau saya bilang ya, merusak harmoni. Kayak kan kamu sering kalau di posting-posting Instagram selalu bilang kalau kamu tidak tahu lagu saya maka saya akan berhenti karir saya modeling. Gitu. Ya. Apakah kamu merasa mirip seleb? Seleb apa? Ya seleb lah, kayak model gitu, model. Do you feel like you look like a celebrity, like a model, kalau bahasa gampangnya kayak artis gitu? Itu adalah cara saya mengatakan kepada follower saya, don't take this life seriously gitu sebenarnya. Jadi itu bercandaan. Sangat bercandaan dan sudah dipahami setelah sekian. Karena kan saya konsisten ya, bercandanya cuma itu. Nah iya, tapi kan siapa tahu di dalam hati sebenarnya kamu pengen jadi model, pengen lebih tinggi, pengen apa? Siapa tuh yang Blues Deal itu? Zoolander. Kalau bayanganku terhadap suatu achievement itu adalah karya saya menghidupi saya dan keluarga, menghidupi anak cucu gitu ya. Itu menurut saya itu achievement. Kedua, karya saya mengubah hidup atau pandangan orang terhadap sesuatu. Itu achievement. Cukup sampai situ. Kalau masalah fisik, model atau apa itu sebenarnya murni bercandaan karena itu adalah sesuatu yang kan gini, komedi itu kan sesuatu yang tidak mungkin tapi kita seakan-akan buat mungkin. Nah, itulah komedi. Nah, itu prinsipnya sebenarnya di situ. Jadi itu adalah cara saya untuk itu. Ya nggak usah terlalu serius di Instagram gitu ya. Karena that's not my real life. Itu nggak kamu trying to hide your feelings? Enggak. Karena kadang orang bisa dibaca seperti itu loh. Bercandaan dulu sebenarnya orangnya. Enggak. Dan message dari secara umum message di sosial media saya tetap tentang songwriting sebenarnya. Tetap tidak pernah saya sekalipun meninggalkan. Dan dengan cara saya seakan-akan melucu tentang modeling dan berpura-pura ingin jadi modeling itu membuat orang luas sama saya gitu. Cair. Nggak takut untuk bercanda gitu. Dan memang itu relationship yang saya inginkan gitu. Oke. Best word yang kamu punya atau one word atau two words to describe us sebagai suami istri. Us. Yang sudah tahun ini puji Tuhan 20 tahun nikah. Oh ya, selamat. Selamat ya. 20 tahun. Ya. Apa ya? I love you aja lah. Itu best wordnya. Oh udah. Untuk describe. Apalagi semua orang juga tahu kalau itu. Oh ya. Ya apa ya? Yang apa ya? Ya yang pokoknya kira-kira orang kalau I love you sama orang juga tahu atuh. Apa ya? Tahu atuh. Kita salah gini loh. Nanti bisa di-twist juga. Kalau aku bilang stay strong, emang selama ini weak. Enggak lah. Stay close, emang selama ini far. Itu lagu kita, nah, stay close makanya, yang duet. Kayak gitu. Jadi apa ya? Enggak, ya. aku punya. Kamu udah mikirin sih soalnya, lagu baru ditanya. Enggak. Waktu aku nulis ini aku kepikiran kalau aku ditanya apa? Best friends kalau aku. Loh, aku your husband kok bukan friend? Lah iya, tapi aku bisa membest friending husbandku. Waduh, aku best friendku banyak. Masalahnya, wife-ku satu. Masalahnya aku tuh nggak gampang punya best friend gitu. Jadi itu karena superpower saya tadi tuh loh. Iya. Oh iya, gimana Bu Sofi? Ya itu superpowerku tadi. Nggak ada aku ya. Kalau aku itu karena gini, menurut aku loh ya, bisa jadi salah atau bisa jadi mungkin Anda juga nggak setuju. I think one of the best way untuk stay in a relationship. Ya, in a marriage ya adalah ketika orang itu bisa jadi friend. Karena friend tuh kan
kalau kita mau marah, kita tahu misalnya kita bisa melepaskan amarah itu bukan berarti kita boleh bentak-bentak ya. Tapi maksudnya ketika kelepasan terus kita bisa marah, kita tahu bahwa dia akan memaafkan kita gitu loh. Nggak yang gue jaim deh. Padahal sebenarnya di dalam tuh udah mendem gitu, udah muntuk-muntuk di sini mau keluar. Kalau aku merasa bisa begitu. Oke, kalau aku sih mungkin to describe ya, mungkin ya aku ambil dari lirik lagu Ponky Barata ya. Siapa itu? Tapi 3 kata nih, kita lalui bersama. Oh. Gitu. Jadi karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi. Tapi udahlah, ya sama-sama aja lah gitu. Karena kan janjinya sama-sama. Jadi ya itu aja gitu. Soalnya kalau apa ya, janji manis-manis itu menurut saya cuma di sinetron ya. Gitu. Tapi kalau kita janji hari ini, kita nggak tahu dalam seminggu lagi aja mood atau pengalaman hidup membawa kita kemana. Dalam gitu pengalaman kita bersama juga kan kita pernah saling mengucapkan kata-kata yang kita nggak suka gitu ya. Kita pernah melakukan tindakan yang kita masing-masing tidak suka. Jadi bukan masalah menjanjikannya, tetapi masalah melewatinya. Bagaimana melewatinya? Iya, jadi melewatinya itu artinya sudah dilakukan pekerjaan itu. Iya. PR-nya sudah dilakukan, we'll get through it together gitu kan. Iya. Tapi kalau kita promise-nya itu, promise-nya kan belum kejadian. Iya. Kok Anda pintar ya? Ini. Oh iya, di sini. Ini sih. Oke. Satu pertanyaan yang lucu-lucuan ya. Lucu nggak nih? Ya, lucu, ini lucu. Buat mereka apa? pasti lucu. Oh, iya. Oke. Favorite color, kamu jawab punya aku jawab punyamu. Oh, aku jawab favorite colormu. Ya. Oke. Saya tahu. Oh iya, oke. Harus bareng nih, iya. nyontek. Oke. Favorite color, 1, 2, 3, putih. merah. Ya. Indonesia. Oh iya. Merah putih. Indonesia. Iya. Oke. Kegiatan favorit masing-masing. Aku kegiatan favoritmu. Oh iya. Kamu gampang pemirsa. Ini tidak bisa didebat lagi dalam hidup. Coba langsung. 1, 2, 3. Beres gitar. Bener nggak aku? Iya bener. Iya kan? Bersih. Iya. Tapi beres gitar tuh kan kewajiban ya, karena alat musik. Ya enggak, tapi kamu kalau itu udah kayaknya hidupnya ada di situ. Beres gitar menonton YouTube sebenarnya. Karena ya duitnya kan? di YouTube, oh, iya, Bu. benar. Oke. Makanan favorit ya? Makanan favorit? Ya. Makanan favoritmu ya? Iya, aku yang kamu. Oh, iya. Oke. 1, 2, 3. Salad. Oh, bukan? Iyalah. Okay. Iyalah, pasti ada tiap hari kok. Iya, benar. Sayur maksudnya kan? Iya, sayur. Sayur, oke. Oke, pantai atau gunung? Buat aku ya. Nanti aku jawab yang buat kamu. Pantai atau gunung? Ya. Wah, angel, kamu tuh ya ganti-ganti. Pikirkanlah, awas kau jangan salah. Pantai atau gunung? Oke. Oke, 1, 2, 3. Pantai. Gunung. Kamu bener gak? Bener. Aku tuh gunung loh. Kamu tuh pantai. Enggak. Baju pantaimu lebih banyak dari baju gunung. Ya karena gunung. kita hidupnya di bawah di Cengges. Ya kita ulang lagi kalau gitu. Aku kan selalu kepengen daerah dingin hidupnya. Daerah dingin tuh bukan berarti gunung. Aku tuh kalau kena panas sebenarnya itu loh. Tolong dikat dulu. Terus? Iya salah. Oh iya, ya udah berarti daerah ulang dingin. lagi. Daerah dingin. Tapi pantai yang dingin banyak loh. Pantai dingin banyak. Di Australia pantai dingin. Santa Monica dingin. Santa Monica, oh iya Santa Monica dingin. Ya, oke. Jadi saya setengah benar. Oke, boleh. Apalagi yang lucu-lucuan ya? Penyanyi favorit. Ya, saya baru ngomong, kok bisa sih baca pikiran saya? Penyanyi favorit. Penyanyi favorit. Penyanyi apa musisi? Penyanyi. Biar Harus susah. penyanyi. Biar susah. Susah penyanyi. Loh, makanya biar susah. Penyanyi favoritmu tuh adalah. Tapi dia penyanyi sih. Oke lah, boleh. Penyanyi favoritmu. Penyanyi berarti boleh band? Ya boleh lah, boleh. Musisi favorit ya. Oke, musisi aja lah. Udah susah kalau penyanyi. Oke. 1, 2, 3. Sting. Beatles. Iya. Padahal aku suka Toto, suka apa? Kok kamu tahu itu? Tahu Sting dong. Atau kamu pura-pura aja di depan kamera ini? Enggak, bener. Oh, ya bener. Soalnya aku jarang pasang Sting lately, jadi kok kamu inget gitu? Inget dong. Kenapa aku suka Sting? Karena dia ribet. Enggak. Karena dia hidup sehat. Terus musiknya out of this world lah. Ya. Oke. Kapan Ponky Barata akan tulis buku? Nah, ini pertanyaan sponsor. Saya sendiri, karena saya kepengen dia nulis buku. Saya menulis buku
itu sudah saya lakukan dalam arti sesungguhnya. Saya menulis di buku, menulis pakai tangan ya, tapi belum saya keluarin karena belum saya selesaikan. Menurut saya sekarang belum jadi prioritas karena saya harus gini, menata ulang library musik saya, dan itu perlu library musik dalam arti karya-karya ya, karya-karyanya direkam ulang dalam master baru, dan master itu punya saya. Karena dengan ini saya bisa mewariskan gitu sampai kapanpun. Jadi itu akan takes maybe 2 sampai 3 years. Jadi kalau dibilang nulis buku tidak dalam 2-3 tahun. Bisa sambil nulis. Nggak bisa. Aku nggak multitasking orangnya. Tapi kamu kayaknya aku nggak multitasking kayak kamu. Kayaknya mau ngomong gitu ya. I'll get the job done when it's needed to be done gitu. Ada lagu tentang aku nggak sih sebenarnya selama ini? Mau disebutin satu-satu nih? Karena semua orang mikir kalau setia bukan tentang saya. Bukan. Belum ketemu. Maaf juga bukan tentang saya. Kalau mau diurutin satu-satu ya, dari Sampai Samudra Mengering. Oh iya, itu lagu waktu nikah. Samudra Mengering. Lalu Meminjam Waktu juga ada di album yang sama. Terus ya udah sih, Benar-benar tuh lagu dia tuh, judulnya Benar-benar. Terus banyak sih, banyak kesana-sana ada juga. Cuman ada lagi yang judulnya Simpan Lagu Ini, itu ada di album Unreleased. Susah ya kalau lagu tuh ratusan, jadi nginget-nginget satu-satu susah. Tapi ada. Kamu jangan rendah dari atas gunung. Enggak, saya memang sombong ini. Memang lagi sombong. Lagi sombong. Soalnya bikin 200 lagu itu nggak kebayang juga dalam hidup kan. Ya. Kita mikirnya kan bikin lagu, ngetop, manggung, tour gitu kan. Ternyata. By the way, kalau ngomongin ratusan lagu, awalnya saya melihat Ponky Barata ini bisa membuat lagu itu justru di awal-awal hari pernikahan kita. Karena kita nikah itu uangnya advance royalty dari Sony Music. Dan waktu itu kalau advance tuh gini loh pemirsa, Anda terima duit advance di depan. Nah, sebaiknya uang muka, sebaiknya bagaimana Anda memberikan pekerjaan sesuai atau bahkan melebihi si uang yang udah dikasih ini. Artinya kan utang sebenarnya. Jadi ya, diberikan uang muka, kerjaannya belum selesai. Ya, sementara waktu itu hitung-hitungannya kamu harus menghasilkan berapa lagu dalam kontrak berapa lama? 55 lagu dalam 5 tahun. Nah, terus waktu udah nikah itu saya nanya, kamu bisa bikin 55 lagu dalam 5 tahun, nanti kalau kamu nggak bisa kita utang dong sama Sony. Aku tuh udah ketakutan, udah mikir gue harus ikut kerja keras juga nih supaya kalau sampai ada utang bisa bayar gitu kan. Tapi ternyata bisa, karena waktu itu aku ingat banget kalimatnya dia adalah gini, Mah kalau orang masuk kantor jam 9 pulang jam 5, aku tuh bisa masuk ke ruangan jam 9 sampai jam 5 tuh keluar lagu. Jadi ya sudah. Itu bisnis. Itu bisnis ya? Itu bisnis. Oke. Gitu. Ya sudah, itu nanti balik lagi ke segmen 1. Sebenarnya kamu bisa diundang jadi bintang tamu tetap. Masih banyak yang bisa kita korek. Termasuk kalau Anda mau tahu lagu Benar-benar itu tentang apa, nanti one day lah mungkin kita akan cerita. Tapi yang jelas hari ini saya rasa cukup dulu untuk atau kita bikin series ya. Masa bisa kemampuan kita untuk ngomong itu bisa tinggi. Ya oke guys, thank you very much hari ini sudah menyaksikan Sofina Vitox. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ingat bahwa you are loved ya. Walaupun rasanya hari ini bukan hari yang baik, hari yang kurang enak, tapi ingat bahwa you are loved dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Thank you Ponky Barata. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di rumah.